Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. 31 juta warga Nigeria akan menghadapi kelaparan akut tahun ini. Menurut proyeksi PBB, karena itu sebuah bank pangan di Lagos bermitra dengan para petani untuk mengumpulkan kelebihan hasil panen agar tidak terbuang sia-sia dan tidak disalurkan kepada warga yang mengalami rawan pangan. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Ini adalah hari panen bagi petani setempat Johnny Darlington. Para relawan dari Prakarsa Bank Pangan Lagos datang untuk membeli hasil panen yang mungkin tidak bisa dijualnya. Semua ini adalah bagian dari program yang dimulai oleh Bank Pangan tahun lalu untuk mengurangi kerugian petani dan menyalurkan makanan yang mungkin akan terbuang bagi warga yang kelaparan. The road is bad, and before we get our goods out, some go bad. The distance to the market as well. For instance, where I am now, Hawowo down to Lagos, passing through Ifo Road, is very, very terrible. So imagine having to wait or break down. Para ahli memperkirakan sekitar 40% dari semua makanan yang diproduksi di Nigeria hilang, terbuang, atau rusak. Infrastruktur jalan yang buruk, biaya transportasi yang tinggi, dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai bagi petani di pedesaan dianggap sebagai penyebabnya. Disinilah Bank Pangan Lagos berperan. Dari lahan pertanian, hasil panen dibawa ke fasilitas penyimpanan untuk dibersihkan, disortir, dan dipersiapkan untuk didistribusikan. Ratusan warga rentan di daerah kumuh Lagos mendapat manfaat dari makanan gratis program ini yang mereka sebut sebagai kotak harapan. I feel happy. I appreciate what you people are done for us. I appreciate. I can't say if a person enter my not be small thing, because the people are done this thing. You don't want person to go and beg for food. Àtúbọ̀ máa wá sí ni, Olúwa máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní ṣe lè fi ṣe dákun. Intervensi ini tepat waktu karena Nigeria tengah berjuang menghadapi krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade yang diperburuk oleh reformasi pemerintah yang tidak populer, termasuk pencabutan subsidi BBM. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 31 juta orang akan mengalami kerawanan pangan antara Juni dan September tahun ini yang disebut sebagai musim paceklik. Menurut Bank Pangan Lagos, program mereka membantu mengatasi kesenjangan pangan. There's a lot of food gap in our society, and the fact that at least more than 63.3% of our population are multidimensionally poor, and the fact that a whole lot of people still struggle to meet their daily needs and also fend for themselves and feed. And we have to come up with very creative ways to solve some of these pressing problems. Menurut Michael, kelompok mereka telah melayani lebih dari 2 juta orang di 170 komunitas. Belum lama ini, Presiden Bola Tinubu mengatakan ia menyadari tantangan yang dipicu oleh reformasi yang dilakukannya. Tapi menurutnya, reformasi akan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih cerah bagi warga Nigeria. Dan inisiatif seperti Bank Pangan Lagos ini bertujuan untuk membantu jutaan warga rentan agar tidak kelaparan hingga masa depan itu tiba. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Pemirsa, umat Indonesia memeluk agama Buddha di Queens, New York, baru-baru ini meresmikan stupa patung Buddha berbentuk relief stupa Candi Borobudur. Stupa ini dibawa dari kota Magelang, Jawa Tengah. Berikut laporan dari Naratama Rukma Nanda dari VOA. Komunitas Buddha Indonesia di kota New York baru-baru ini meresmikan pendirian stupa patung Buddha yang dibangun di area taman belakang Wihara Parivara Dhamma Achala di Queens, New York. Batu pahatan patung dibuat oleh pemahat Indonesia dan didatangkan langsung dari area Candi Borobudur, Jawa Tengah. Stupa ini kita datangkan dari Jawa Tengah, Magelang, yang itu dibuatkan oleh bentuk dari stupa di Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta. Kami mendatangkan beberapa patung Buddha, beberapa stupa, dan juga beberapa harta-harta Buddha yang lainnya
Dan kita membagi Wihara Pariwara dapat 1 stupa yang besar dan beberapa stupa kecil. Peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Winanto Adi, dan pemimpin umat Buddha dari Yogyakarta. Tadi kita baru saja merayakan Hari Raya Waisak bersama diaspora Buddhis Indonesia di New York, yang sekaligus juga ditandai dengan peresmian stupa yang dibawa dari Jawa Tengah, dari Batu di sekitar Candi Borobudur, dan stupa ini seperti yang disampaikan Bante Santocita tadi adalah stupa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya memiliki wihara yang lebih besar, ada stupa yang juga menjadi lebih baik untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Buddha di sini untuk mempraktikkan agama Buddha, ajaran Buddha dengan lebih baik. Sekitar 100 umat Buddha Indonesia dari New York, New Jersey, dan Massachusetts hadir menyambut stupa Buddha dan berdoa bagi keselamatan umat dan perdamaian dunia. Naratama Ian Umar dan Yoga Laksana, VOA, New York. Pemirsa, untuk menyebarluaskan tentang bahaya radikalisme, Divisi Humas Polri mengadakan silaturahmi Kamtibmas kontra radikal. Informasinya setelah jeda berikut ini.